Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya akan berbagi bagaimana membuat simulasi Arduino, simulasi LED blinking atau LED kedap-kedip Arduino pada aplikasi Proteus. Jadi langkah pertama, kita siapkan dulu komponen-komponennya, atau kita siapkan dulu simulasinya pada Proteus. Kita akan menjalankan aplikasi Proteus. Yang saya gunakan di sini Proteus versi 8,4. Pertama kita buat projectnya dulu dengan mengklik file, project. Selanjutnya kita kita ubah namanya LED blinking seperti itu. Kemudian klik next, klik next lagi, next lagi, finish. Nah, pertama kita masukkan board Arduino R3 nya pada papan kerja dengan cara klik huruf P, kemudian Arduino. Nah, jika pada Proteus teman-teman atau Proteus kita belum memiliki boardnya, silakan tonton atau silakan lihat cara memasukkan boardnya pada video yang lain pada channel ini. Karena di sini sudah ada, kita sisa masukkan, klik OK. Ini tag. Selanjutnya kita masukkan LED, kembali dengan menekan huruf P, keyboard. Di sini saya menggunakan LED kuning, LED berwarna kuning, LED yellow. Ini ada, kita pilih yang versi animasinya. Oke. Selanjutnya kita masukkan. Oke, kita putar dulu. Selanjutnya kita gunakan juga sebuah resistor. Klik saja resistor, pilih resistor. Kita menggunakan yang 0,6 dengan 0,6 watt. Klik. Nah, kita di sini klik salah satunya dulu, kemudian cari, kita menggunakan yang 220 ohm saja. Klik, kemudian OK. Masukkan ke meja kerja seperti itu. Kemudian kita berikan grounding atau negatif pada LED-nya dengan cara klik terminal mode, kemudian ground. Klik sekali, arahkan dan lepas. Oke, kita kembali ke komponen utama. Selanjutnya kita wiring, menghubungkan tiap komponennya. Wiring, arahkan kursor kita hingga berbentuk pulpen. Bisa klik, tahan dan tarik, lepas. Bisa klik, arahkan ke titik mana kita ingin menghubungkannya, kemudian klik. Seperti itu. Selanjutnya ini juga klik,
Kemudian dalam video ini kita menggunakan pin input output digital atau pin digital 7. Klik, lepas dan klik. Oke, sudah terhubung. Kita lihat bahwa kita telah membuat simulasi atau simulatornya. Komponen-komponennya sudah lengkap. Ada Arduino Uno R3, ada resistor yang berfungsi mengurangi arus jika kita merangkainya pada real. Kita merangkainya secara real. Dalam arti kata kita punya hardware sebenarnya. Selanjutnya ada LED. Di sini saya menggunakan LED warna kuning dan di sini ada ground. Nah, selanjutnya kita buat coding Arduino-nya. Buka Arduino. Ini Arduino IDE. Sementara loading. Oke, sudah terbuka. Nah, selanjutnya kita buat project baru juga pada Arduino IDE kita dengan file new. Nah, seperti itu. Yang ini kita close saja, yang di belakang kita close. Oke. Seperti kita tahu bahwa dalam sebuah pemrograman Arduino IDE terdapat dua fungsi. Pertama, fungsi setup ini, dan kedua, fungsi loop. Apa bedanya? Fungsi setup adalah sebuah fungsi yang dijalankan hanya sekali saat Arduino dinyalakan. Sementara void loop adalah sebuah fungsi yang dieksekusi atau dijalankan secara berulang-ulang hingga Arduino itu dimatikan. Jadi pada saat Arduino dinyalakan, Arduino secara hardware atau secara program, fungsi setup dulu yang dijalankan. Kemudian setelah fungsi setup selesai dijalankan, fungsi loop yang dijalankan secara berulang-ulang sehingga Arduino itu dimatikan. Oke. Jadi kembali lagi di sini kita menggunakan pin digital 7. Jadi kita buat pengaturannya dulu. Kita membuat pengaturan fungsi pada pin 7 sebagai output pada Arduino IDE. Caranya kita ketik pin mode tutup kurung 7 sebagai output seperti itu. Selanjutnya kita ingin membuat LED pada pin 7 nyala mati atau kedap-kedip. Jadi nyalanya sekitar 1 detik, matinya 1 detik, seperti itu seterusnya. Kita ketik digital write pin 7 high. Ini artinya pada pin 7 Arduino akan berfungsi sebagai output. Berfungsi sebagai output. Jadi seperti dalam elektronika digital bahwa high itu 5 volt dan low itu 0 volt. Jadi perintah ini menjelaskan atau memerintahkan pin D7 mengeluarkan tegangan 5 volt seperti itu. Jadi pin digital 7 mengeluarkan tegangan 5 volt yang menuju LED untuk menyalakan LED tersebut selama 1 detik. Ini delay 1000 itu 1 detik. Kemudian kita perintahkan lagi LED-nya mati digital write
7 low. Jadi artinya pin D7-nya mengeluarkan 0 volt. Nah, sehingga tidak ada tegangan 5 volt yang masuk pada LED sehingga dia mati. Nah, selama 1 detik juga. Gitu. Nah, setelah coding kita buat, kita compile untuk memeriksa apakah ada kesalahan atau tidak. Klik ini, compile. Nah, di sini akan muncul tab baru yang menanyakan di mana kita ingin menyimpan proyek kita. Nah, dalam video ini kita simpan saja di dokumen. Kita buat folder baru, LED blinking. Ini klik 2 kali untuk masuk foldernya, kemudian beri nama LED blinking. Itu. Jadi nama folder dan nama folder, ini nama file harus sama seperti itu. Klik save. Oke. Setelah decompile. Proses compile-nya. Dan compiling, alhamdulillah tidak terdapat error. Jika terdapat error, coba saya buat error dulu ya. Saya compile. Nah, tadi itu don't compiling artinya tidak terdapat error. Nah, jika terdapat error maka pada kolom ini akan terdapat tulisan seperti ini. Artinya compile kita gagal karena ada kesalahan pada kode source kita. Seperti itu. Untuk pembahasan kesalahan-kesalahan pada kode dapat dilihat pada video selanjutnya. Saya kembalikan dulu. Kita compile ulang. Oke, dan compiling. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan simulasi, maka ada langkah kedua yang perlu dilakukan, yaitu klik sketch, kemudian klik export compiled binary. Nah, itu artinya coding kita ini kita ubah ke file hexa. Nah, di mana file hexa tersebut akan kita masukkan ke Arduino virtual kita yang ada pada aplikasi Proteus. Seperti itu. Jadi, klik sketch, kemudian export compiling binary. Nah, proses lagi. Oke, dong compiling. Selanjutnya, ini minimize dulu aplikasi Arduino IDE-nya, kembali ke aplikasi Proteus kita. Nah, jadi langkah ini bagaimana cara memasukkan file hexa dari coding kita tadi ke Arduino R3 virtual kita atau simulator kita. Jadi caranya arahkan mouse-nya ke sini, ke chip Arduino-nya, kemudian klik 2 kali. Nah, muncul tab baru. Selanjutnya pada program file ini klik menu foldernya. Nah, selanjutnya cari di mana kita menyimpan project Arduino IDE atau di mana kita menyimpan project coding yang kita buat di Arduino IDE tadi. Nah, dalam video ini saya menyimpannya di dokumen. Jadi kita bisa baris dokumen pada folder LED blinking, kemudian klik 2 kali blinking. Nah, ini file hexa yang kita gunakan, karena di sini ada 2 file hexa yang kita gunakan, yaitu file LED blinking Inno standard. Klik saja
klik sekali, kemudian klik open, lalu klik OK, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah sudah berjalan dengan sebagai mestinya atau sudah berjalan seperti yang kita inginkan, mari kita klik play, ini. Oh, tidak nyala. Mungkin kita stop dulu. Mungkin ada kesalahan di hardware-nya. Kita putus dulu wiringnya, delete wire. Bisa saja ini di LED-nya yang terbalik. Kita balik, coba. Kita balik. Oke, kita wiring kembali. Sip, kita play. Oh ya, tadi LED-nya terbalik seperti itu. Jadi hasilnya di sini kita lihat bahwa LED nyala selama 1 detik, kurang lebih 1 detik, kemudian mati 1 detik, seperti itu. Terus bagaimana jika kita ingin menambahkan LED satu lagi, jadi kita menggunakan 2 LED atau lebih. Kita stop saja dulu, stop. Kemudian kita ingin menambahkan LED, bisa LED yang sama. Kalau LED yang sama, kita klik sekali, kemudian klik lagi, seperti ini. Tapi jika kita ingin menggunakan LED yang berbeda, bisa klik P, dan LED blue. Kita cari, oh di sini ada LED blue. Oke, klik OK. Nah, kita masukkan. Nah, di sini saja, di atasnya saja. Saya arahkan dulu. LED blue. Kita putar LED-nya. Oke, tambahkan juga resistor, klik resistornya, kemudian klik di sini, seperti itu. Lakukan wiring, klik. Untuk LED kedua kita pakai pin digital 6. Sip. Yang groundingnya kita satukan saja ini. Oke. Nah, simulasinya sudah jadi. Kita ke codingnya, karena kita menggunakan LED 2 buah atau ada penambahan LED, maka pada coding Arduino IDE-nya otomatis kita juga harus merubahnya seperti itu. Jadi di sini saya tambahkan pin mode pin D6, berarti 6 mode output. Selanjutnya di sini juga kita ubah untuk menghemat waktu. Kita copy saja, Ctrl C, kemudian Enter, Ctrl V. Ini kita ubah jadi pin 6. Selanjutnya di bawah juga Ctrl C, kita Enter, Ctrl V, kemudian ubah pinnya menjadi 6. Oke, kita compile. Oke, alhamdulillah tidak terdapat error. Selanjutnya kita ubah ke file hexa, export ke file binary. Oke, selesai. Nah, ini kita hide dulu, kembali ke Proteusnya. Coba kita jalankan apakah perlu pemasukan file hexa ulang atau tidak. Kita coba jalankan dulu.
Oh, ternyata langkah langkah pemasukan file hexa seperti ini tidak dilakukan berulang-ulang, hanya cukup sekali, yaitu saat pertama tadi, hanya pada pertama kali saat dijalankan pertama kali, selanjutnya tidak usah. Jadi setelah proses di Arduino IDE selesai, kita cukup langsung play saja. Nah, di sini kita melihat LED kuning dan biru menyala bersamaan sesuai coding yang kita buat pada Arduino tadi selama 1 detik. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat yang warna kuning nyala, yang warna merah mati. Yang warna kuning nyala, yang warna biru mati. Itu sebaliknya, biru nyala, kuning mati. Nah, kita ubah, kita stop dulu. Kita ubah pada coding Arduino-nya. Berarti kita ingin kuning nyala, biru mati. Nah, seperti ini. Untuk menghemat waktu, ini saya ubah low. Ini saya ubah high. Seperti itu. Jadi di sini LED pada pin 7 yaitu warna kuning nyala, LED pada pin 6 diwakili warna biru mati. Nah, di sini juga. Ya, proses selanjutnya LED pada pin D7 yang diwakili oleh warna kuning low atau mati, dan pin pada D6 dan diwakili oleh warna biru hidup. Oke, kita compile untuk mengecek, untuk mengecek apakah ada error atau kesalahan pada penulisan codingnya, karena bahasa yang digunakan pada Arduino IDE itu adalah bahasa C, di mana bahasa C adalah suatu bahasa pemrograman yang apa namanya, case sensitive, artinya kesalahan penulisan titik koma atau penulisan kapital atau penulisan tanda-tanda baca itu sangat berpengaruh, atau jika kita salah maka prosesnya akan error seperti itu. Nah, sudah selesai dikompil, kita buat file hexanya. Oke. Sementara proses. Oke, udah compiling. Terus kita hide lagi, sembunyikan. Nah, di sini kembali ke aplikasi Proteus. Coba kita play atau jalankan. Oke, seperti itu. Alhamdulillah, simulasinya berjalan sesuai dengan codingnya atau sesuai yang kita inginkan. Jadi jika ada kekeliruan pada latihan teman-teman dalam mempraktikkan hal ini, teman-teman bisa mengulang-ulang videonya step by step seperti itu. Untuk kali ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semua.